Sekarang hampir semua orang pasti sudah familiar dengan pembayaran pakai QR Code. Mau beli kopi, jajan di pinggir jalan, sampai bayar parkir, tinggal buka HP, scan, dan beres. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran, sebenarnya sistem QR yang kita pakai di Indonesia itu seberapa hebat kalau dibandingkan sama Alipay dari China, yang sering disebut-sebut paling canggih di dunia? Kita mulai dari QRIS dulu. QRIS itu singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standard. Sistem ini dikembangkan oleh Bank Indonesia dan resmi diluncurkan tahun 2019, lalu mulai wajib digunakan sejak awal 2020. Alasan QR dibuat sebenarnya sederhana banget. Dulu, setiap e-wallet punya QR code sendiri-sendiri, jadi pedagang harus pasang banyak QR. Ribet, kelihatan nggak rapi, dan bikin pembeli bingung. Nah, QRIS hadir dengan konsep satu QR untuk semua aplikasi pembayaran, baik itu mobile banking maupun e-wallet. Karena konsepnya simpel, QRIS cepat banget menyebar. Dari mall besar sampai warung kecil, dari kota sampai desa, semuanya bisa pakai QRIS. Biaya transaksinya juga relatif kecil, jadi ramah banget buat UMKM. Selain itu, QRIS diawasi langsung oleh Bank Indonesia, jadi sistemnya lebih teratur dan fokus ke pemerataan, bukan cuma keuntungan satu aplikasi tertentu. Sekarang kita pindah ke Cina dan bahas Alipay. Alipay ini sebenarnya jauh lebih dulu lahir, tepatnya tahun 2004, dan dikembangkan oleh Alibaba Group. Awalnya Alipay cuma dipakai buat bayar belanja online, tapi lama-lama berkembang pesat. Sekitar tahun 2011 ke atas, Alipay mulai dipakai di mana-mana di Cina. Dari naik transportasi umum, beli makanan, sampai bayar tagihan. Yang bikin Alipay beda, dia bukan cuma alat pembayaran. Alipay itu sudah jadi super app. Dalam satu aplikasi, pengguna bisa bayar, nabung, investasi, pinjam uang, beli asuransi, sampai pesan transportasi. Semua serba terintegrasi dan didukung teknologi data yang canggih. Makanya, dari sisi fitur, Alipay jelas jauh lebih lengkap. Kalau bicara soal jangkauan, QRIS saat ini hampir digunakan di seluruh Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mulai mengembangkan QRIS lintas negara, terutama di kawasan Asia Tenggara. Tujuannya, supaya ke depannya orang Indonesia bisa tetap pakai QRIS saat transaksi di luar negeri tanpa harus ganti aplikasi. Memang masih berkembang, tapi arahnya ke sana. Sementara itu, Alipay sudah lebih dulu dipakai di banyak negara, terutama untuk melayani wisatawan asal China. Di beberapa negara, toko-toko sengaja menyediakan Alipay karena jumlah pengguna dari China sangat besar. Jadi, walaupun Alipay itu produk dari China, jangkauannya sudah cukup global. Dari sisi penggunaan sehari-hari, sebenarnya dua-duanya sama-sama memudahkan. Kita nggak perlu bawa uang tunai, transaksi jadi cepat, dan semua bisa dilakukan lewat HP. Bedanya, QRIS lebih fokus ke kemudahan dan kesederhanaan, fokus ke kenyamanan lewat banyak fitur dalam satu aplikasi. Jadi, kalau ditanya mana yang lebih unggul, jawabannya tergantung dari sudut pandang. QRIS unggul sebagai sistem pembayaran nasional yang adil, sederhana, dan cocok untuk UMKM. Sementara Alipay unggul sebagai super app dengan fitur super lengkap dan teknologi yang sangat maju. Dua-duanya sama-sama sukses, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Nah, sekarang giliran kamu. Menurut kamu, Indonesia sebaiknya tetap fokus mengembangkan QRIS sebagai standar pembayaran nasional atau justru mulai mengarah ke konsep super app seperti Alipay? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kalau menurut kamu info ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan info seru lainnya.